Dialog Interaktif yang pagi hari ini kami akan menghadirkan para narasumber yang sudah handal sekali, yakni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar. Baik, kami di sini bukan hanya sendiri memandu bersama rekan saya yakni Bang Bebe. Selamat pagi Bang Bebe. Selamat pagi untuk tamu-tamu kita sapa dulu Ketua KPU Karanganyar, Mbak Tidastuti Soryandari, kemudian Mbak Nuk dari Dinas Kesehatan. Terima kasih kehadiran di studio kami, Mbak Mami. Kehormatan bagi kita, tamu-tamu kita adalah kaum perempuan semua yang sebentar lagi akan peringatannya Hari Kartini ya, sehingga mudah-mudahan hari ini adalah penyemangat dan menginspirasi bagi kita semua di acara ini. Oke, baik sahabat Wiba semuanya dimanapun saat ini Anda sedang berada, di mana pagi hari ini kami akan membahas satu topik tentang vaksinasi dan data pemilih. Nah, tentunya sahabat Wiba sudah tidak sabar lagi bagaimana dan seperti apa di sini kami akan bahas tuntas bersama narasumber kami berdua yang saat sekarang sudah ada di samping kami. Tadi sudah diperkenalkan rekan kami BB di kesempatan pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, kalau saat ini kita tidak terasa bahwa kita sudah merasakan hal seperti ini ya, dilanda pandemi yang sudah 1 tahun bahkan lebih 12 hari ya Bu Nuk. Iya, kita nggak terasa sudah dilanda pandemi yang seperti ini, bahkan bukan hanya kita Kabupaten Karanganyar, bahkan pandemi ini melanda seluruh dunia ya. Jadi kita sekolah, anak-anak sekolah jadi daring, terus tatanan dan segala sesuatunya jadi lain, ekonomi jadi carut marut dan lain sebagainya ya Bu Nuk. Luar biasa, tapi kita semuanya saat ini masih bisa bersama, bisa menikmati udara yang segar, itu sudah hal yang luar biasa Tuhan berikan pada kita semua ya Bu Nuk. Seperti saat ini kita masih bisa bersama-sama untuk ngobrol bareng di kancah dialog interaktif bersama saat ini ya Bang Bebe. Ya. Ini mulai dari mana dulu? KPU mestinya, karena ini temanya terkait dengan dari KPU sebagai narasumber utama, bukan berarti nanti Dinas Kesehatan sebagai penunjang, karena tema ini menyangkut masalah bagaimana penanganan COVID-19. Utamanya adalah KPU ini kenapa kayaknya sekilas tidak ada korelasinya dengan acara ini, dengan COVID. Tapi ini hadir karena juga ada beberapa waktu yang lalu KPU Republik Indonesia di Jakarta dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada semacam MOU. Artinya KPU diminta untuk memberikan kontribusi agar masalah pandemik ini segera selesaikan. Apa ini nanti terkait sehingga hari ini kita hadirkan dua institusi yang nampaknya selama ini agak tidak ada korelasinya, tapi hari ini hadir dan mungkin bisa memberikan penjelasan. Monggo Mbak Ketua KPU, kami persilahkan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Jadi selama ini kalau dilihat nggak ada hubungannya ya antara KPU kemudian dengan Dinas Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu seperti yang disampaikan Bang Bebe tadi ya, bahwa KPU RI melakukan MOU dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa ini kok ada MOU begitu ya? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi, beliau menyampaikan bahwa basis data untuk vaksinasi COVID-19 ini ingin menggunakan dari data pemilih KPU, gitu. Karena menurut pandangan beliau, KPU baru saja melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020. Nah, sehingga data yang ada masih aktual gitu ya di beberapa daerah ya. Ya, di kondisi masyarakat di daerah. Nah, dijelaskan pula oleh Pak PLT Ketua KPU RI, Bapak Ilham Saputra, bahwa data pemilih yang digunakan oleh KPU ini akurat dan komprehensif. Karena apa? Karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi saat pelaksanaan pemilu nasional kemarin 2019 dan juga pemilihan serentak di 2020, itu data pemilih itu diperbarui terus. Nah, dan juga ada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga data dari KPU ini data yang up to date.
itu sih sebenarnya latar belakangnya kenapa kemudian ada hubungan ya antara dengan vaksinasi dengan vaksinasi karena data ini sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan kriteria penerima vaksin. Baik, tadi ya sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Kepala KPU Kabupaten Karanganyar, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, yakni Ibu Triastuti Suryandari ya. Di mana memang ini merupakan butuh data yang valid sehingga ada kaitannya dengan yang namanya vaksinasi. Makanya kemarin ada yang sempat bertanya, loh kenapa KPU kok berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan? Ternyata ada sambungannya. Nah, makanya sahabat Swiba dan pemirsa dimanapun saat ini Anda sedang berada, misalnya penasaran nanti bisa langsung tanya di 02714952556 atau bisa di WhatsApp kami 089692161405. Nah, biar lebih jelasnya ya. Kalau tadi Ketua KPU sudah menjelaskan dengan detail, sekarang kami beralih ke Ibu Nu ya. Ibu Nu ini yang menangani langsung, yang mewakili Ibu Purwanti ya. Gimana Bu Nu? Tetap sehat, semangat? Sehat. Kita nyantai ya Bu. Walaupun saat ini banyak kegiatan yang mungkin tidak seperti yang dulu ya. Sebelum pandemi kita bisa melihat senyum dan lain sebagainya. Saat sekarang kita sudah ditutup, tapi nyaman-nyaman saja ya Bu Nu. Nyaman. Oke, sampai tadi tidak tahu wah siapa tuh. Kita nyantai. Oke Bu Nu, sekarang kan sedang berlangsung vaksinasi ya Bu Nu. Betul. Sebagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya. Sebenarnya seperti apa sih program vaksinasi itu Bu Nu? Terima kasih. Ini saya sudah diberikan waktu untuk berrembuk bersama ya ini acara ngobrol bareng dengan KPU. Saya juga terima kasih. Kami baru merasa merupakan bagian atau bisa bersinergi dengan KPU. Ternyata sasaran vaksinasi itu kelompok umurnya hampir sama. Kebetulan untuk vaksinasi ini diberikan pada penduduk usia minimal 18 tahun. Hampir-hampir sama dengan KPU. Pemilih kan 17 tahun. Jadi memang benar datanya, jadi memang agak mendekati. Kemudian tadi ditanyakan Mbak Mami ya, apa sih vaksinasi ini kenapa harus dilakukan? Nah, kenapa pemerintah mengadakan? Di awal mau dicanangkan, mau dilaksanakan, mungkin kita kekhawatirannya cukup luar biasa. Jangan-jangan banyak yang menolak ya. Nah, seperti itu. Tetapi setelah lihat 1 tahun ini kasus COVID tidak pernah bisa ditekan dengan cepat. Meskipun pada akhirnya ini sudah mulai menurun, kayaknya mulai masuk 2021 sudah mulai menurun. Karena memang mulai tanggal 13 ya, kalau di pusat kan pencanangan Pak Presiden tanggal 12 ya. Itu sudah mulai dicanangkan, dimulai dari tenaga kesehatan. Itu sudah mulai mengalami penurunan. Nah, kenapa dilaksanakan? Karena ini merupakan strategi pemerintah untuk bisa menekan kasus COVID-19 ini sampai benar-benar pada posisi yang paling rendah. Jadi upayanya itu sebenarnya tidak hanya vaksinasi. Kita sudah melaksanakan 1 tahun dengan melakukan kebijakan protokol kesehatan. Semua harus sudah penggunaan masker ini kayaknya sudah jadi budaya. Kalau jenengan HP nggak pernah lupa, masker itu nggak boleh lupa. Jadi paribasan kalau jenengan berangkat kantor, HP ini carry mesti balik. Ini masker kalau carry ya harus balik. Jadi kayak luar biasa. Sudah nggak bisa luar lagi biasa ini. Ditawar. Nggak bisa ditawar. Jadi itu sudah melekat, sudah jadi budaya. Bahkan itu sampai ke depan pun kasus COVID ini selesai pun kayaknya itu harus tetap dijalankan karena kita tidak pernah tahu perkembangan penyakit. Itu yang pertama. Kemudian pemerintah dalam hal ini kami di kesehatan, kami punya lini yang paling bawah ada sampai puskesmas, dibantu dengan peran jogotongo, peran masyarakat melakukan 3T bahasa susahnya ya. 3T itu kan tracing, testing dan treatment. Tracing itu kan melakukan penelusuran bila ada kasus. Bila ada kasus COVID, siapa yang kontak. Nah, ini kalau nggak dibantu masyarakat kan tidak bisa. Padahal itu sensitif sekali kan ya. Butuh kejujuran. Nah, itu mungkin karena banyak yang nggak jujur, jadi COVID-nya masih ada. Jadi sempat ketemu, bilang nggak ketemu. Kemudian testing. Kita sudah melakukan pemeriksaan, tetapi
laboratorium kita sudah ada cukup banyak, tapi karena kasusnya sangat banyak sekali, makanya hasilnya itu keluarnya agak lama, jadi kan menghambat proses hasilnya. Kemudian treatment, pengobatan, rumah sakit sudah sampai ditambah tempat tidurnya, ICU masih belum mampu menampung. Masyarakat sampai ada rumah isolasi, karantina, itu sudah dilakukan tapi juga belum maksimal. Akhirnya pemerintah dari awal sudah mengupayakan program vaksinasi ini harus yang benar-benar jadi garda untuk benar-benar bisa menekan. Seperti itu. Jadi, nah, sebelum kami beralih ke Ketua KPU nanti Bang Bebe ya, sebenarnya apa sih Bu Nuk itu kok vaksinasi COVID-19 itu apa sih itu? Masyarakat kan kali juga kita nggak usah vaksin aja, tapi memang itu penting dan perlu banget, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk banyak orang ya. Biar Bu Nuk ini menjelaskan lebih detailnya. Vaksinasi itu pemberian suntikan yang di dalamnya terkandung virus. Kebetulan kalau virus yang digunakan untuk vaksinasi COVID ini yang sudah dimatikan. Ketika diberikan, dia bisa menimbulkan kekebalan tubuh kita akan melakukan penguatan karena masuknya benda asing tersebut, dia akan membentuk antibodi yang dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa nunggu penyakit COVID masuk semua, kita harus sakit, kan tidak mesti harus sakit. Nah, dengan diberikan suntikan itu, kemudian tubuh kita terbentuk kekebalan, makanya kalau kena kasus COVID, kena infeksi virus itu kita tidak terpapar, kita tidak sakit, misalnya pun sakit hanya ringan karena kita sudah terbentuk kekebalan. Ini kan sebenarnya seperti anak-anak, kenapa anak-anak diberikan imunisasi seperti itu, jadi memberikan kekebalan. Dan tidak usah khawatir, ini adalah vaksin yang sudah dimatikan. Nah, ini mungkin saya cerita, dulu awalnya diujikan pada usia di bawah 59 tahun. Tapi akhirnya lansia boleh karena dalam perjalanannya virus yang dimatikan itu aman. Kan ada virus yang dilemahkan. Nah, kalau yang dilemahkan kan tubuh sudah diberi yang hidup, artinya dia kaget. Tapi kalau ini dimatikan kan hanya ada benda asing. Oh, saya harus melakukan apa gitu. Misalnya tubuh bisa ngomong kayak gitu. Nah, artinya seperti itu. Sehingga lansia aman. Oh, gitu lansia kan. Aman-aman saja. Oke, itu tadi ada vaksin yang pertama yakni vaksin COVID tadi yang Ibu Nuk jelaskan. Kenapa kok harus ada vaksin kelanjutannya? Misalnya ada orang yang menolak, Mbak Uwes vaksin pertama aja saya masih takut untuk divaksin yang kedua. Gimana Bu Nuk? Apakah ada kasus di Karanganyar, ada kasus seperti itu? Alhamdulillah tidak ada. Tapi begini, pemberian dosisnya itu memang dua tahap. Prosesnya harus 2 tahap. Dosis yang pertama diberikan untuk tadi tubuh mengenal masuknya benda asing. Setelah itu menunggu 14 hari atau minimal ada yang 28 hari kalau lansia, itu ditambahkan dosis lagi untuk benar-benar sudah siap. Jadi mungkin awal medianya dulu, akhirnya kita bisa membuat antibodi. Nah, ini memang nanti baru efektif terbentuk antibodi itu bisa 14-28 hari ke depan setelah vaksin yang kedua, setelah dosis yang kedua. Jadi kalau dosis pertama didapatkan sebaiknya harus dapat dosis kedua. Nah, itu memang kalau dosis 1 saja nanti percuma, belum ada apa-apa. Meskipun sudah dosis lengkap saja bisa jadi tidak terbentuk antibodi. Itu jadi masyarakat ya dan pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, karena ini seluruh dunia menyaksikan acara kita saat ini ya. Sebentar, ini kata kuncinya kalau ikut yang pertama, yang kedua harus ikut. Ini kata kunci. Sehingga bagi sahabat-sahabat Suiba yang saat ini kita ngikuti acara ini, maka ini saling mengingatkan pentingnya. Kalau yang sudah dilakukan kemarin itu percuma, menjadi sia-sia kalau tidak dilakukan yang kedua. Maka kita selesaikan, justru itu adalah yang diharapkan programnya itu. Oke, kita coba sebelum berlanjut, saya informasikan pada sahabat-sahabat untuk acara ini adalah Talkshow Jadi Tahu, sebuah acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Hari ini kebetulan temanya vaksinasi dan data pemilih. Maka kenapa kita hadirkan? Kemudian sebuah kegiatan dari KPU yang hari ini hadir, jagongan demokrasi dan tahapan pemilu, ini sebenarnya konteks tema besarnya. Hari ini mengambil tema yang utama karena sesuai dengan momentumnya adalah vaksinasi data pemilih. Sekarang kembali kepada
Mbak Trias Tuti. Ya, ini yang punya acara ini. Data pemilih itu sebenarnya apa sebenarnya? Kok ini tiba-tiba data pemilih kurang familiar. Definisinya apa begitu? Ya, kita nggak sepaneng kok ini kita bisa bercanda ya. Tapi diingatkan dulu pada pemirsa di Suiba FM channel bisa dilihat di Suiba FM channel ya. Tapi jangan lupa di subscribe dan di like, loncengnya dinyalakan ini bagi sahabat-sahabat semuanya. Iya. Jangan lupa ini. Tapi sayang banget ya, biasanya kita langsung bisa melihat wajah kita. Semoga aja tidak pangkring dengan kita yang ada di sini begitu. Oke ya. Silahkan. Monggo. Ya. Terima kasih. Jadi data pemilih itu apa sih ya gitu. Ya. Jadi data pemilih itu sebenarnya data dari warga negara gitu ya, yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Yang kemudian ini nanti disusun oleh KPU menjadi daftar pemilih. Jadi data pemilih itu kan ada nama, NIK, NKK gitu dan seterusnya. Itu kemudian disusun menjadi daftar pemilih yang kemudian disandingkan dengan DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya dan juga dengan DP4 yang kita peroleh dari Kemendagri. Dari Kemendagri. DP4 betul. Kemendagri dari Dirjen Dukcapil ya. Nah, ini DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, sehingga yang potensial nantinya menjadi pemilih ini kemudian kita cermati, kita olah. Nah, kemudian menjadi daftar pemilih. Nah, ini yang nantinya menjadi acuan kita di pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Itu pentingnya data pemilih seperti itu karena memang senantiasa untuk bersinergi ya. Baik sahabat Suiba semuanya dan pemirsa dimanapun saat ini Anda sedang berada, kami mengundang partisipasi Anda di 495-256. Kami persilahkan sambil kami menunggu yang di phone ini kembali ke Bu Nu ini dari Dinas Kesehatan yang ini nakes ini pertama ini ya, garda terdepan ini. Yang lainnya belum divaksin sudah merasakan pertama kali ya Bu Nu. Gimana Bu saat mau divaksin itu rasanya gimana itu pertama kali deg-degan nggak Bu? Kita berkelakar sejenak dulu gitu. ya. Kalau mau jujur saya malah belum divaksin. Kenapa? Karena saya pecinta COVID. Saya baru selesai sakit COVID. Oh begitu. Jadi gini, ini aja ya. Orang kesehatan memang punya potensi dan sangat berisiko sangat berisiko karena berdekatan dengan masyarakat, penanganan langsung pada masyarakat yang positif terpapar ya. Ya, tetapi kalau dari teman-teman yang cerita nggak apa-apa, yang penting tenang. Kita harus yakin karena vaksin ini sudah dinyatakan aman oleh Balai POM dengan uji laboratorium. Kemudian sudah dinyatakan suci dan halal oleh Fatwa MUI. Jadi nggak usah khawatir. Vaksin ini bagi aman dan suci, halal dan bisa diberikan. Kemudian ketika kita datang yang dirasakan divaksin nggak ada, itu jarumnya kecil sekali, tidak merasakan apa-apa kayak digigit semut saja. Jadi tapi memang ada beberapa kasus setelah divaksin tapi nggak banyak, kecil sekali. Katanya malah ngantuk, habis itu lapar, jadi pengen tidur gitu. Ini yang kedua. Yang kedua ini yang katanya habis divaksin itu biasanya ngantuk. Kalau ngantuk bangun tidur lapar. Berarti gemuk semua dong setelah ini. Tapi kita nggak nakes langsung kerja terus ini. Oke, ternyata kita jadi tahu ini ya. Bu Nu tidak divaksin karena memang belum. Saya harus menunggu 3 bulan. Menunggu 3 bulan, sabar ya Bu. Kalau saya sudah Bu. Baru pertama mau divaksin itu tidak bisa tidur semalam. Yang itu yang kalau akan dijadwal vaksin jangan begadang. Istirahat yang cukup, artinya tidurnya jangan kemalaman. Kemudian sadar. Di bawah sadar itu karena stres. Dan makanya harus cermati. Ini aman, itu aman dan halal ya. Aman dan halal. Terus yang kedua, disuntik nggak sakit, nggak sama sekali nggak sakit. Praktek dulu dong. Gitu. Terus itu tadi makanya harus istirahat yang cukup, kemudian pagi sarapan, berangkat dengan protokol kesehatan, rileks saja. Yakini bahwa ini bisa nanti bisa menekan atau bisa kita tidak terkena COVID gitu, kalau kita yakin gitu mungkin. Tapi memang ini butuhan memang harus kita biar selalu sehat, tidak menularkan penyakit ke banyak orang karena
kita juga keluarga dan lain sebagainya ya Bu Nu. Oke Bu, itu kalau sudah divaksin itu kan kita dapat sertifikat itu ya Bu, dan itu sertifikat kan biasa kan untuk story dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya Bu sebenarnya? Di situ kan tercantum nik. Nah, saya sering kadang-kadang mengingatkan orang teman-teman tanpa sadar terlalu begitu. pede saya sudah divaksin, mesti kita ingatkan hati-hati tutup niknya karena sekarang kan bisa dipakai. Hanya niknya aja persoalannya. Persoalannya nik itu. Ya selama ini kan nik ya yang paling. Kalau nama itu monggo, tapi biasanya ditutup kalau teman-teman yang sudah datang ditutup. Kadang-kadang saking senangnya kita kita update status gitu update status ternyata itu tidak boleh ya. Coba dibayangkan H-1 itu perasaannya nggak bisa tidur, perasaan demam dan sebagainya. Ya itu memang awal-awal seperti itu. Tapi makanya kita sosialisasi terus, sampaikan jangan khawatir. Tidak ada efek apa-apanya seperti itu. Tapi ini nanti akan menyehatkan gitu lah, nanti akan memberikan antibodi kita, kekebalan seperti itu. Oke, enggak terasa saking asiknya kita untuk bercanda ria, kita nyantai, rileks, bisa ngobrol bareng di kesempatan saat sekarang luar biasa. Walaupun di Kabupaten Karanganyar saat sekarang udaranya redup, tapi kita tetap semangat ya. Baik, kami undang partisipasi Anda di 495256. Kami persilahkan atau barangkali Bang Bebe kembali mau dengan Ibu dari KPU. Sambil menunggu mungkin ada penelpon pendengar Suiba yang mau bergabung, kita coba menghubungi kita coba dengan Mbak Trias ini. Untuk kasus di Karanganyar ini, pilkada kita terakhir tahun 2019. Terus update ini di tahun 2021, 2 tahun sudah lewat ini. Rasanya mungkin bagaimana secara teknis untuk bisa tujuannya untuk memberikan updating itu teknisnya bagaimana ini, Pak? Ya, jadi memang kita itu kan terakhir kalau untuk KPU Karanganyar melaksanakan pemilu itu di tahun 2019 ya, karena kemarin pemilihan serentak kita tidak melaksanakan. Dan banyak yang bertanya memang, jadi tidak hanya Bang Bebe saja yang bertanya, tapi kalau misalnya itu data yang untuk Kementerian Kesehatan ya, padahal itu dasarnya dari pemilu 2019 gitu. Apakah itu kemudian menjadi up to date? Nah, KPU Karanganyar sekarang ini walaupun tidak melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2020, tapi kita diperintahkan oleh KPU RI untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kami terima dulu yang di phone. Oke, bisa. Siap. Halo, selamat siang, dari siapa di mana? Halo, selamat siang. Iya. Saya Nana di Suriname. Nana yang ada di Suriname? Iya. Bisa didengar dengan baik ya? Iya, bisa. Saya ingin bertanya. Apakah dosis vaksin pertama dan selanjutnya berbeda ataukah sama? Efek samping vaksin pertama dan selanjutnya apakah bisa berbeda atau sama seperti saat vaksin pertama? Iya. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Iya, Vaksin pertama dan kedua itu terima kasih Mbak Nana dulu yang ada di Suriname ya. Ternyata mendengarkan dari Suiba radionya Karanganyar lewat streaming. Pendengar setia kayaknya. Lewat streaming, banyak pendengarnya ini. Nah, ini Bu Nu ini ya. Apakah vaksin pertama dan kedua itu berbeda atau sama begitu? Iya, karena masyarakat juga ingin tahu Bu Nu. Silahkan Bu Nu. Terima kasih, ini Mbak Nana dari Suriname, sehat selalu. Salam sehat kita dari Indonesia. Vaksin maksud di sini adalah dosis 1 dengan dosis 2 apakah sama? Yang diberikan sampai saat ini masih sama. Jadi saya katakan, saya pastikan karena hari ini dosis jenis vaksinnya masih satu jenis, yaitu Sinovac. Jadi dosis 1 dan dosis 2 masih sama sampai hari ini. Diberikan sampai hari ini pun masih sama bagi yang diberikan. Kemudian apakah efeknya? Ya tadi kalau yang pertama mungkin ada ngantuk, mungkin yang kedua karena sudah mulai terbentuk mungkin malah tidak terjadi gejala apa-apa, karena toh gejalanya juga ringan. Tidak semua punya gejala, banyak yang tidak.
Mungkin Mbak Mami enggak bergejala sama sekali. Saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur itu karena sebelumnya. Iya, ya kena dampak. Sesudah divaksin saya nggak bisa tidur satu malam. Nah, itu karena gelisah mungkin. Iya. Gitu. Sudah takut mikir nanti dapat apa gitu. Tapi sebenarnya enggak itu. Tapi setelah saya ini berpapasan dengan Bu Nu ini rasanya jadi ayam. Ternyata seperti itu ya. Jadi mungkin karena enggak tahunya jadi berandai-andai. Setelah divaksin aku bagaimana ya? begitu. Jadinya terus menerawang jauh. Yang hadir cuma Fata Morgana. Tipinya Bu Mami itu berbeda ya. Nggak bisa tidur. Itu aneh itu kan. Secara klinis itu. Biasanya malah tidur. Kita terima dulu yang di phone. Halo, selamat siang. Ya. Ya, kami tunggu. Monggo Bu Nu dilanjutkan kembali. Kemudian tadi efek sampingnya efek sampingnya memang tidak berbeda. Ini bahkan mungkin cenderung tidak bergejala, tidak merasa ada masalah karena dosisnya sama, kemudian jenisnya sama seperti itu. Iya. Dosisnya sama, jadi kita nggak usah ragu dan bimbang bahwa vaksin itu halal. Sakitnya juga sama yang pertama ya? Sama. Kalau tidak sakit dengan semut aja sakit semut. Sakit. Tuh, karena jarumnya kecil sekali, nggak terasa dan pendek sekali itu. Jadi ini yang belum divaksin jangan sampai takut. Tidak apa-apa ya. Kalau KPU juga belum, jadi penasaran ini. Silahkan untuk berpenasaran dulu ya. Kita terima kembali yang di phone. Halo, selamat siang. Dari siapa di mana? Halo, saya Tasya di Riau. Siapa? Tasya di Riau. Tasya. Ya, silahkan Mbak Tasya. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya sudah vaksinasi tapi tidak sengaja berkontak erat yang terinfeksi itu gimana ya? Langkah yang harus diambil itu apa? Iya. Iya. Mbak Tasya menanyakan kalau sudah divaksinasi kontak dengan orang yang kena terpapar COVID, itu langkah apa yang harus dilakukan begitu? Sudah vaksin ya? Oke. Sebenarnya kalau siapapun, kalau ada yang sedang terpapar COVID, itu kan sebaiknya menghindari. Isolasi itu yang dikenal itu. Makanya kalau yang sakit harus melakukan isolasi mandiri. Jadi tidak kontak. Kalaupun harus kontak, dia harus protokol kesehatan. Misalnya karena harus terpaksa merawat orang tuanya. Dia sudah divaksin, orang tuanya kena COVID, tapi tidak bergejala, dia di rumah. Ya sudah, ibunya atau orang tuanya dia berada di kamar, dia bisa melayani, dia bisa menyiapkan, tapi dia harus disendirikan. Misalnya piring gelasnya disendirikan untuk yang sakit itu, tidak apa-apa. Tapi dia risikonya akan kecil karena dia sudah mendapatkan vaksinasi. Seperti itu. Di pertama, walaupun baru pertama ya? Kalau makanya baik yang sudah divaksin maupun yang belum pun protokol kesehatan tetap. Kalau di rumah semuanya harus, karena ada yang positif, semuanya harus menggunakan masker. Tapi karena ini baru dosis pertama, jadi tetap harus hati-hati. Kalau sebisa mungkin memang kita tidak kontak langsung dengan Gini Bu Nu, kadang kan orang ada yang menanyakan, nah kalau kita sudah divaksin, vaksin 1 dan 2, itu apakah kita sudah bebas dari yang namanya COVID begitu? Nah kadang-kadang orang kan gini, aduh aku nggak mau divaksin karena kalau saya divaksin 1, 2 selesai, apakah itu sudah menjamin saya tidak kena untuk COVID begitu? Kalau teorinya itu setelah 28 hari atau paling cepat 14 sampai itu. Tapi jarak yang paling ideal 28 hari itu akan terbentuk antibodi. Itu yang kedua setelah vaksin kedua? Setelah vaksin yang kedua baru akan terbentuk antibodi. Jadi kalau baru selesai hari ini ya belum. Jadi harus terus prokes itu harus prokes itu, makanya tadi saya matur. Meskipun COVID nanti sudah berhenti, mungkin sudah selesai, sudah tidak ada, kayaknya ini sudah jadi budaya. Normal. Nah, sudah jadi budaya kebiasaan kita. Harus selalu pakai dimanapun kita berada, jaga jarak, hand sanitizer, kalau kita tetap harus dipakai. Lagian juga masker sekarang kan bentuknya aneh-aneh, jadi tidak mengurangi penampilan kita, tetap fashionable. Betul, tetapi penggunaan masker juga harus diperhatikan, minimal lapis 2, tidak boleh yang lapis 1. Kalau Bapak Ibu kadang pakai yang hanya 1. Hal yang semacam ini sebenarnya yang perlu dikomunikasikan. Itu yang sebaiknya sekarang jangan digunakan karena itu
kan kisi-kisinya itu masih agak longgar. Nah, kalau double kan bisa apalagi kalau kita melihat orang yang pakai masker terus hidungnya masih tidak tertutup, itu kita juga merasa iba ya Bu Nur. Dan apakah juga masker itu bisa dicuci Bu? Ada yang sempat tanya. Kriterianya yang seperti apa yang dicuci? Kalau masker yang kain yang boleh dicuci. Kalau masker bedah, parkas medis atau sejenis kain sekali pakai ya memang tidak boleh dicuci. Nah, ini kalau membuang juga tolong digunting atau jangan sampai dipakai. Takutnya nanti diambil nah itu jadi hati-hati juga. Kemudian menggunakan masker itu maksimal 5 jam. Paling lama 5 jam harus sudah ganti. Kalau penjenengan bekerja atau kita bekerja di kantor dari jam 7 sampai jam 4 berarti harus 2 kali ganti masker. Itu idealnya ya. Iya, baik yang menggunakan masker bedah maupun yang masker sekali pakai atau kain. Kecuali N95, tapi itu kan mahal, jarang yang mau pakai. Jadi N95 itu punya keunggulan itu ya, bisa. Kita terima kembali yang di phone. Halo, selamat siang, dari siapa di mana? Halo, selamat siang, dari Tasikmalaya Mbak. Pak Kris, gimana kabarnya Pak Kris? Halo Pak Kris. Baik, sehat. Sehat selalu. Sudah divaksin belum Pak Kris? Belum, makanya saya mau tanya. Selamat berpenasaran pria. Membagikan undangan untuk lansia itu loh. Iya. Gak dikasih semua lah. Teman-teman RT kan bilang, ya kok Pak RT-nya tidak divaksin ya, karena dia kan selalu terjun Mbak. Nah, misalkan ada yang COVID kan, itu walaupun ada alatnya ya APD dan lain-lainnya kan nyemprot. Iya. Dan alatnya terbatas. Kemarin saya pakai mantol plastik itu dan helm komplit. Nah, mohon untuk Dinas Kesehatan, untuk RT dan RW kan secepatnya untuk divaksin. Sudah divaksin. Karena itu ujung tombaknya masyarakat. Alhamdulillah, animonya cukup tinggi ternyata. Saya merinding, ini bulu kuduk sempat berdiri. Itu ya Mbak ya? Memang kenyataannya seperti itu Pak Kris, usulan yang luar biasa ini. Iya. Terima kasih Mbak. Kembali kasih Pak Kris yang ada di Tasikmadu. Nah itu Bu Nu, ternyata ada usulan yang seperti itu ya. RT RW itu kan tulang punggung. Betul. Monggo dipertimbangkan bagaimana. Ini menunggu jawaban yang pasti. Ini. Di awal mau dilanceng atau dicanangkan program vaksinasi ini, kekhawatiran kita kan banyak penolakan sampai bagaimana kita menguatkan dengan keamanannya, kemudian kehalalannya itu sampai kita harus siapkan benar-benar. Tetapi dalam prosesnya ternyata kasus ini memang ada yang sampai takut seperti itu, takut luar biasa. Akhirnya banyak yang meminta. Tapi ini saya mohon maaf sekali, hampir tiap hari ini Dinas Kesehatan ditelepon, saya minta divaksin. Itu sampai nggak leren itu. Mulai dari Bu Sekdin, mungkin Pak PLT, kami yang di level paling bawah. Hari ini kami 2 hari sosialisasi ke OPD. Kami minta untuk bisa sampaikan ke masyarakat, semuanya nanti akan dapat alokasi divaksin dari pemerintah, gratis, tetapi harus bersabar. Kebijakan kita memberikan vaksin tergantung kebijakan pusat. Yang pertama, vaksin diberikan pada tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan, Bapak Ibu semuanya? Masyarakat paham. Kita berada di rumah sakit, garda terdepan. Korbannya sudah demikian banyak. Selama ini tenaga medis, paramedis. Dan kita bukan ke situ sebenarnya. Kita itu tetap harus menangani terus. Ini kita masih menangani kasus, masih vaksinasi. Jadi kan orangnya juga itu saja. Kemudian semuanya masyarakat meminta. Saat ini saya sampaikan jumlah vaksin yang didistribusi di kabupaten itu baru 6,9%. Coba jenengan bayangkan. Baru belum ada 10%. Ya ampun. Yang akan divaksin itu kalau di Karanganyar hampir 500-an ribu, kalau lihat usianya sekian tahun itu 500 ini belum ribu. Anak peserta didik ya? Belum. Yang sekarang itu nakes selesai, kemarin harusnya pelayan publik. Pelayan publik itu kan ya mungkin yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Makanya ini mungkin di SWIBA ada ya. Kemudian jelas tentara ABRI itu kan harus didahulukan ya. Kemudian bertahap kita kepada pelayan-pelayan publik. Belum selesai kebijakan baru karena saking sedikitnya vaksin yang distribusi dari pusat, karena
pemerintah pusat pesan itu belum datang kalau secara bertahap ya. Seluruh dunia pesan, seluruh dia membutuhkan, penawaran kita juga permintaan sudah itu menjadi tidak imbang. Nah akhirnya Pak Menkes menyampaikan prioritas diberikan pada lansia. Kenapa pada lansia? Karena kasus yang paling tinggi terjadi pada usia-usia sekian. Kalau tidak terlindungi bagaimana? Ibarat kita kalau anak itu kan kita utamakan ibu bapak kita dulu. Nah toh kalau kita masih bisa jaga imun, kita makan apa mungkin masih enak, mau aktivitas fisik masih kuat. Tetapi kalau yang kayak imunnya menurun, nah seperti itu. Kemudian tadi Pak RT tadi semuanya meminta. Kami sudah mencatat semua lah, kalau dicatat kita catat semua, tapi sampai bingungnya ini minta ini, nah ini kita tergantung dari pusat pemerintah harus lansia. Kemudian kemarin mungkin di beberapa daerah sampai mungkin kalau diamati ini karena Pak Kris mungkin di wilayah Tasikmadu ya, di Tasikmadu ada berapa desa, hanya mungkin lansia di desa A yang dapat. Dipilih kenapa? Desa yang kasus COVID-nya paling tinggi. Oh, justru. Nah, kasus COVID-nya paling tinggi itu kan penyebaran penyakitnya mungkin akan lebih banyak. Nah, siapa yang harus dilindungi? Lansia. Lansianya katakanlah ada 900 vaksin yang dapat baru 450, masih dipilih lagi. Secukupnya ya. Nah, sampai sedetail-detailnya. Kami sampai ya Allah kalau pengennya itu ya secepatnya segera dapat. Nah, seperti itu ya, yang perlu kita pikirkan. Tapi juga mohon bersabar, nyebar godong koro, sabar sawetara. Sambil tetap meningkatkan imun, jangan kendor protokol kesehatan. Kalau itu mungkin yang jelaskan pas siaran Mbak Mami yang jelaskan, waduh nggak digugu. Kalau yang dari Dinkes pakarnya ini kan udah tahu persis bahwa semuanya itu pinginnya divaksin tapi ini memang urutannya dulu. Jadi sabar dulu, lansia kita, bapak ibu kita dulu. Betul. Biar semuanya nanti bisa merata itu tadi seperti sabar tadi ya Bang Bibi. Waduh luar biasa ini. Ternyata hal yang paling mendasar dan menyentuh kepentingan masyarakat itu yang paling urgen, sehingga mohon maaf ini dari KPU fokusnya pada pelayanan publik langsung menyentuh. Yang penting kan datanya sudah ya. Iya, ini maka kembali pada Mbak Trias Tudi ini yang dari KPU. Adakah inovasi dalam yang dilakukan oleh KPU Karanganyar dalam melaksanakan pemutakhiran data? Karena saya lihat di beberapa waktu yang lalu KPU Karanganyar buat ide-ide kearifan lokal gitu ya kegiatannya. Silakan Mbak. Betul. Jadi kalau untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, ini kita memang dimungkinkan untuk berkreasi, berinovasi. Nah, maka kemudian KPU Karanganyar melaksanakan inovasi pengembangan aplikasi berbasis website. Dengan nama Sidatan, nah, Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan, yang itu kita luncurkan di tanggal cantik ini 20/10/20, jadi di 20 Oktober 2020 kemarin kita luncurkan. Brilian sekali nih Sidatan. Kalau kita itu kalau mau biar cepat kita jalan mau nyidat dulu ternyata Sidatan dari KPU itu ada warna yang lain ini ya. Jadi kita memfasilitasi warga Karanganyar ya, masyarakat Karanganyar untuk bisa melakukan update datanya gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, nah itu dengan menggunakan HP bisa gitu ya. Jadi tinggal buka websitenya KPU Karanganyar, kemudian diisikan di situ. Dan tadi yang disampaikan Bu Nuk ya, berkait dengan NIK, NIK dan NKK. Ini termasuk data pribadi, data pribadi pemilih. Nah, sehingga kita juga mengedepankan perlindungan terhadap data pribadi pemilih. Sehingga ketika fiturnya yang di Sidatan ini kan cek NIK gitu ya. Nah, sehingga kita memasukkan NIK kita. Nah, tetapi kemudian nanti tampilannya kita mengedepankan tadi perlindungan. Jadi tidak semua kita tampilkan NIK-nya ini. Tidak semua kita tampilkan. Jadi kita ada berbintang. Jadi kita perlindungan ini kita kedepankan. Nah, kemudian keunggulannya apa? Keunggulannya warga masyarakat
khususnya Karanganyar ya, bisa tahu dia sudah terdaftar atau belum nih di daftar pemilih di KPU Karanganyar. Kalau belum, berarti dia bisa langsung registrasi di situ, gitu. Kemudian bisa juga mengupdate datanya. Kemarin masih single nih, kemudian sekarang sudah menikah, sehingga ada perubahan status. Nah, kemudian kemarin masih jadi TNI Polri. Sekarang sekarang kan nggak bisa tidak punya hak pilih. Sekarang berarti sudah punya hak purna. pilih. Nah, berarti beliau bisa punya hak pilih kembali. Pemilih pemula itu kategori ya? Ya betul, pemilih pemula. Nah, ini Sidatan ini kita kembangkan supaya memudahkan. Apalagi sekarang ini kan era digitalisasi ya. Jadi era teknologi informasi yang begitu berkembang dengan pesatnya. Nah, sehingga pemanfaatan teknologi ini yang kita kedepankan. Jadi bagi warga masyarakat Karanganyar khususnya monggo bisa akses gitu ya aplikasi Sidatan ini untuk bisa mengupdate gitu datanya gitu ya, mengupdate datanya. Itu bisa diakses nih di website resmi KPU Karanganyar di kap-karanganyar.kpu.go.id/sidatan. Ya, nah itu tadi ya. Pentingnya ada Sidatan. Ya, betul. Ternyata Sidatan itu bukan hanya Sidatan jalan ya. Betul. Sidatan data. Sidatan data. Baik. Sekali lagi kita mengingatkan pada pemirsa Swiba FM Channel yang saat ini mungkin bergabung di acara ini, silahkan untuk di-subscribe gitu kan, bukti dan like. Nyalakan loncengnya gitu. Selalu kita menghimbau untuk kita sebagai forum untuk diskusi dari berbagai narasumber yang siang hari. Monggo silakan. Baik, ya bahwasanya pemirsa dimanapun saat ini Anda sedang berada, acara ini nanti berlangsung ya, bukan ini hari aja. Dan masyarakat bisa terus mengikuti Swiba FM Channel dan bisa nanti mengulik bagaimana dan seperti apa, seperti saat ini kita bisa berbincang bareng. Kalau orang bijak mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kita sekarang kenal kan sama Ketua KPU Karanganyar, seperti itu, kenal dengan Bu Nu selaku Kabid ya di Kesehatan Masyarakat, Kabid Kesmas ya. Kenal dengan Mami seperti ini gendutnya, kenal dengan Bang Bebe dan lain sebagainya. Jadi kita bisa semakin akrab begitu. Nah, kembali ke Bu Nu sambil kita menunggu yang di phone, ya Bu Nu. Bagaimana kalau kami juga boleh tahu pelaksanaan program vaksinasi Kabupaten Karanganyar saat ini, Bu Nu? Mau dimulai dari vaksin kita mendapat dari mana? Kita vaksin mendapatkan dropping dari pusat tapi melalui provinsi. Jadi kita hanya mendapatkan alokasi. Jadi kita tidak bisa mengusulkan. Jadi posisi menerima pasif. Posisi menerima. Begitu menerima langsung menerima itu ada kebijakannya. Ini untuk siapa? Sudah kita diberikan kepada siapa. Pelaksanaannya memang pada awalnya dilaksanakan harus di Fasyankes. Kenapa harus di Fasyankes? Artinya fasilitas pelayanan kesehatan bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik. Dengan harapan keterjagaan vaksinnya kan baik karena ada penyimpanannya, kemudian tenaga kesehatan semua bila sampai terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, fasilitas ada. Jadi untuk nakes kemarin berjalan di semua di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan publik masih sebagian karena di awal-awal juga masih di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi ketika lansia, kalau kita paksa ke Fasyankes, coba kalau penjenengan bayangkan yang rumahnya Jatioso itu ke puskesmasnya ada di mana itu? Di Telobo. Berapa perjalanan itu ya? Kalau dia yang diambil adalah orang yang di Meruk. Coba lansia suruh ke Telobo kan lama banget. Akhirnya diizinkan dengan ambulannya harus ada di lokasi. Kemudian tenaga kesehatannya berada di balai desa misalnya seperti itu sampai Tasikmadu, Karanganyar di mana-mana sudah dimulai. Yang terdekat berarti di balai desa ini. Ada yang melaksanakan di balai desa. Tahapannya sudah sampai seperti itu. Jadi program ini pokoknya masyarakat jangan direpotkan, apalagi ini ya sasarannya lansia, didekatkan. Jadi di tempat di balai desa bila memungkinkan di balai desa. Tetapi memang ada kelemahan kalau ada yang tidak bisa di balai desa karena harus aplikasinya harus menggunakan internet. Nah kalau ada satu tempat yang akhirnya
beberapa blank spot offline itu ya? kita nanti di puskesmas nanti baru nginput seperti itu. Aduh, Jadi kasihan juga programnya seperti itu. Jadi bisa di Fasiankes, kemudian bisa di tempat-tempat yang memungkinkan atau di sekolahan atau di mana, yang jelas kita mau mendekatkan sasaran ada di mana, di situ kita laksanakan seperti itu. Iya. Yang sudah dilaksanakan sampai hari ini. Baik Bu Nu, ya sebelum kami beralih kembali ke Ketua KPU Bu Nu. Nah, kalau kami juga boleh tahu Bu, bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi Bu kepada masyarakat terhadap pentingnya program vaksinasi COVID-19 ini Bu. Kita sudah memulai dari awal kita mau ada rencana vaksinasi di awal tahun 2021 ini, kita sudah berikan melalui WA, melalui media-media sosial ya. Kita punya IG, kemudian melalui puskesmas agar melakukan sosialisasi dengan puslingnya, woro-woro seperti itu. Kita sebar leaflet, kita berikan informasi-informasi yang secara tidak langsung. Terus sampai hari ini juga kita 2 hari ini kita sudah ke OPD, nanti ke depan kita akan ke kecamatan-kecamatan, kemudian kita sampai ke desa-desa sampling seperti itu. Jadi kita sudah berbagai upaya kita lakukan. Nah ini alhamdulillah sudah terbukti banyak yang meminta. Ini artinya kan responnya mereka antusiasnya sudah bagus. Dan juga terima kasih, ini mungkin secara tidak langsung Swiba juga sudah mendukung, memberikan informasi, karena ini media kita yang kita miliki milik Pemda. Nah, begitu. Baik, monggo Pak Bibi. Ya, ini sekali lagi fokus pada COVID ini ya, karena temanya luar biasa dan ini kayaknya kesehatan paling diminati di mana-mana ini. Iya, karena satu menyangkut hajat orang banyak, kedua sangat urgen, ketiga sebarannya sangat luar biasa kita. Jadi pemahaman terhadap COVID itu kan masih disparitasnya berbeda aja dari berbagai komunitas, dan mereka ada penolakan, ada ketakutan. Saya sendiri jujur ini takut ketika ada di jadwal, ketika diberitahu dari rumah sakit bahwa jadwalnya harus vaksin besok tanggal 14 Maret. Rasanya seperti Bu Mami salah satu testimoni, suhu tidak bisa tidur. Yang alasannya ada saja. Sebenarnya jujurnya itu hanya karena COVID itu. Kata COVID itu betul-betul ketika itu menjadi kayak semacam menakutkan itu pemahaman. Nah, ini kebetulan kan Mbak Nu itu salah satu testimoni yang mereka beliau itu juga satu tenaga nakes pelaksana yang langsung menangani kegiatan-kegiatan. Kemudian kedua, hari ini kita mendapatkan gambaran penjelasan dari Dinas Kesehatan bagaimana rumitnya mengkoordinasikan sumber daya terbatas. Kita juga punya kewenangan terbatas, artinya vaksin itu yang kita distribusikan itu tidak kita yang buat, menerima. Jumlahnya berapa itu kita adalah paket dari atas, tidak dalam posisi kita mengusulkan diterima berapa. Kemudian kedua, manajemen kalau kurang mana yang didahulukan itu kan juga persoalan. Orang yang tidak memahami mengatakan kok kami belum, seperti tadi Pak RT sebagai contoh. Nah, ini mudah-mudahan dengan dinamika yang seperti ini, dengan acara yang seperti ini, harapan kita adalah semakin orang semakin tahu. Dan ini KPU itu juga luar biasa, orang yang dipahami, dipersepsikan di masyarakat, kaitannya dengan coblosan, bilik suara, termasuk PAM untuk pengamanan masalah ini, kartu bilik suara, penghitungan dan sebagainya. Saat ini bicara dengan COVID, korelasi ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ke depan ini untuk KPU dalam rangka untuk konteks berpartisipasi dalam COVID-19 utamanya ini mungkin ada hal-hal yang disampaikan dari KPU. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau KPU ini berharapnya begini ya. Jadi KPU khususnya Karanganyar ya, KPU Karanganyar, karena kita ini kan tidak melaksanakan pemilu pemilihan. Biasanya pada bertanya, terus ngopo gaweanmu ki opo? Kan seperti itu ya. Apa yang dikerjakan? Ya, pertanyaannya pasti seperti itu. Terus nih orang pemilu ngopo KPU? Nah, ini kita bisa menjawab nih dengan adanya jagongan seperti ini ya, kegiatan seperti ini. Talkshow jadi tahu ini. Ya, betul. Kita bisa kita bisa sharing. Bisa sharing segala hal. Jadi KPU Karanganyar berharapnya bisa hadir di semua lini dalam elemen-elemen masyarakat
khususnya di Karanganyar. Jadi tidak hanya berpaku kepada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, tetapi kita juga bisa bersinergi dengan siapapun gitu ya. Ya contohnya hari ini kita bersinergi dengan Dinas Kesehatan itu berkaitan dengan penanganan COVID-19 karena bagaimanapun juga kita ini dalam melaksanakan kemarin ya ketika pemilihan serentak itu wah itu luar biasa sekali karena sempat ditunda tahapannya karena ada pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana kita melaksanakan tetap melaksanakan pemilihan itu dengan protokol kesehatan. Iya, dengan protokol kesehatan dan nah ini yang ke depan kami berharapnya KPU Karanganyar bisa bersinergi dengan siapapun, gitu. Ya, di acara yang difasilitasi oleh Swiba FM. Baik, di mana-mana pasti topiknya yang paling menggigit itu tentang COVID-19 ya Bu. Ya, Bu. Jadi di mana-mana selalu membicarakan COVID-19 dan lain sebagainya, bahwa COVID-19 itu memang musuh kita itu tidak bisa kita lihat tapi sangat berbahaya ya. Maka dari itu kita selalu prokes itu penting sekali buat kita. Banyak orang, kita bukan menyelamatkan diri kita tapi menyelamatkan banyak orang ya. Masker kita melindungi. Maskermu melindungimu, maskermu melindungiku. Ya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Oke. Jadi kapan berakhirnya pandemi ini kita sendiri juga tidak tahu ya. Yang pasti kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera hilang dari negeri tercinta ini ya. Dengan doa kita semuanya bersatu padu akhirnya pandemi segera hilang, kita ekonomi pulih, masyarakat kembali pulih perekonomiannya, anak-anak bisa sekolah seperti biasanya, jadi tidak daring terus ya, dan kita semuanya jadi lebih sehat ke depannya ya Bu. Oke Bu Nuk, ya pengennya kami berlama-lama terus Bu, kita berbincang di acara ini, tapi apa boleh buat beberapa dimensi telah membatasi siswa kita waktu dan segalanya. Tapi ada baiknya sebelum kita juga pamit, pesan dan harapan Ibu Nuk kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 ini Bu. Nggih, matur suwun. Terkait dengan kasus COVID ini belum selesai dan kita tidak pernah tahu kapan berhentinya. Sebagai manusia kita akan ikhtiar. Kita ada ikhtiar, kita ada upaya, kemudian dan doa. Yang sudah divaksin tetap harus protokol kesehatan. Yang belum divaksin tetap bersabar. Nah, bagi yang merasa masih sehat, biasanya yang anak-anak muda ini bersandingan dengan KPU ini segmen kita yang muda banyak ya persentasenya. Ini kadang-kadang masih agak susah untuk protokol kesehatan. Karena merasa dirinya kuat. Merasa dirinya kuat. Dan mempersepsikan secara personal imunnya kuat. Nah, ini kami mohon seluruh masyarakat tanpa memandang usianya ketika berada di luar tetap protokol kesehatan di ruang publik. Misalnya panjenengan ini masih kita temukan beberapa kali kejadian jajan di rumah makan, warung makan bergerombol satu, kemudian nanti ketika dia makan ngobrol terlalu lama, ini loh yang kita tidak bisa dropletnya. Kemudian kalau tidak penjualnya, penyajinya tidak pakai masker, tolong kami dibantu untuk mengingatkan. Saat penjenengan sudah protokol kesehatan, kalau penjualnya tidak pakai, tolong diingatkan. Jadi ditegur, karena ini kejadian kalau jenengan amati sepanjang Jalan Lawu ini sudah ada kasus kematian di wilayah-wilayah rumah makan, warung makan. Jenengan merasa enggak? Nah ini kan artinya mungkin bisa jadi dia tidak protokol kesehatan. Dia pakai masker kadang-kadang diturunkan pada saat ngomong. Justru yang penting kan pada waktu ngomong jangan lepas masker. Yang terjadi ketika ngomong lepas masker. Seperti itu. Jadi tapi yang berdoa juga penting. Saya sudah pernah mengelingkan orang juga. Mengingatkan. Mas, pakai masker gitu. Sudah doa Bu Mas, doa harus dengan ikhtiar dengan doa. Jadi ini dua-duanya harus jalan. Satu sering galak di mana-mana. Jadi itu kemudian yang tentang vaksin tadi semuanya harus bersabar, insya Allah semuanya akan didahulukan tapi harus diurutkan. Ini saya nggak bisa materi ininya agak susah. Saya senang banget, kita senang banget di Nasdatan, banyak yang mau
Nah ini kan artinya sudah berhasil yuk sosialisasi. hidup bersama Guyup rukun. Hidup bersama. Nah nanti mohon dukungannya terus ini KPU barangkali punya kegiatan di daerah-daerah juga ikut menyuarakan gitu yang muda ini loh, yang muda, yang perkasa ini loh yang juga harusnya jadi garda terdepan melindungi, mengayomi orang tuanya. Lindungi orang tuanya, ketika ketemu orang tuanya harus pakai masker. Nah ini kalau orang tuanya tidak kemana-mana tapi anaknya kemana-mana, nah ini loh yang kadang-kadang bisa jadi. Iya, kadang-kadang juga sensitif sekali hal ini begitu. Kita pinginnya itu untuk hal yang baik, tapi menerimanya juga kadang-kadang. Nah itu dia. Betul. Tapi kami yakin dan percaya kok masyarakat Kabupaten Karanganyar sadar dengan segala sesuatunya ya. Amin. Oke, untuk Ibu Tri sendiri, gimana Bu pesan harapannya? Ya, pesan harapannya cukup simpel ya. Jadi bagi teman-teman di Karanganyar nih ya, khususnya masyarakat Karanganyar, untuk bisa menyalurkan haknya, nah, itu hanya ada satu cara, yaitu masuk di daftar pemilih. Nah, sehingga mari kita untuk bisa menyalurkan hak pilih, ayo buruan untuk cek gitu ya, cek NIK sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih. Terutama yang masih muda ya. Terutama yang pemilih pemula. Pemilih pemula ya, dari SLTA itu ya. Betul sekali. Nah ini karena itu satu kuncinya itu, kuncinya hanya satu. Jadi masuk di daftar pemilih, baru kemudian dia bisa menyalurkan hak pilih maupun hak untuk dipilih. Hak memilih dan hak untuk dipilih. Dan ini nanti juga bisa jadi acuan penerima vaksin. Ya. Kalau misalnya nggak masuk di daftar pemilih, dia dan bisa belum terdaftar di database di Dukcapil, barangkali mungkin akan kesulitan untuk menerima vaksin juga. Manajemen database ini. Betul. Iya. Oke, sahabat Swiba dan pemirsa dimanapun saat ini Anda sedang berada. Demikian tadi bincang kita di kesempatan pagi hari ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan KPU tentang vaksinasi dan data pemilih ya Bang Bebe. Iya. Terima kasih sekali untuk para narasumber yang berkenan hadir, untuk Ibu Nu sama Ibu Triastuti. Dengan satu harap kali lain kita dapat suara kembali dalam waktu dan gelombang yang sama dengan topik yang berbeda ya Bu. Dan kita selalu sehat dan selalu sukses dalam segala hal ya. Akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Dr. Andes Bahtiar Sarip, pengarah siaran Mami Supariatmi SE dan pengarah teknik catur dibantu rekan kami Nanda mengucapkan selamat siang. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami kembali ke rekan kami Nando. Silahkan rekan.